Kalau saya jadi pemegang saham atau investor retail yang masuk di sini, ya saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada datanya. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Chandra Kurniawan. Kode sahamnya ST, nama perusahaannya yaitu PT Evershine Tex Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya ST. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini mengalami penurunan sejak mencapai puncak tertinggi selama setahun terakhir itu di tanggal 13 Juli. Setelah itu mengalami penurunan sampai ke harga 50-an. Seperti itu. Dan hari ini ya, selama sebulan terakhir perdagangannya mentok di harga 50-an. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Ya, kita berharap ada investor besarnya ya. Selama sebulan terakhir, kita akan lihat mulai dari tanggal 23 November sampai dengan 23 Desember. Karena hari ini perdagangannya data broker Samarinya masih ditutup. Oke, jadi kita ambil hari Jumat terakhir kemarin. Nah, kita ingin lihat apakah investor besarnya ada atau tidak. Kalau ada, kira-kira apa aksi mereka selama kurang lebih sebulan atau beberapa bulan terakhir kita lihat. Oke, sekarang untuk data broker Samarinya kita cek selama sebulan terakhir. Kita klik kolom Broksum ya. Nih, Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya ST. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 23 ya. Kemudian bulannya bulan 11 sampai dengan tanggal 23 bulan 12. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Evershine Tex Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir dari tanggal 23 November sampai dengan tanggal 23 Desember itu investor besarnya melakukan aksi small akumulasi. Jadi investor besarnya mulai mengakumulasi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Namun yang menarik di sini investor besarnya ya ternyata di sini ada dan mereka melakukan pembelian di tanggal 21 Oktober 2022 sebanyak 870.255 lot atau sekitar kurang lebih 7,7% lebih ya. Nah, ketika mereka menambah porsi artinya mereka punya kepentingan dan mereka membelinya di harga bawah sekali. Seperti itu. Kalau saya jadi pemegang saham atau investor retail yang masuk di sini, ya saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada datanya. Ya, saran Pak Guru ya nggak perlu khawatir karena investor besarnya yang menguasai supply. Seperti itu. Nah, di samping itu juga mereka menambah porsi kepemilikan. Artinya mereka punya kepentingan untuk markup harga nantinya. Cuma kalau ditanya kapan harganya akan naik, kita tidak tahu karena itu mutlak kebebasan dari investor besarnya. Yang jelas kita sadar bahwa mereka punya barang yang banyak di sini. Jadi mereka suatu saat akan memarkup harganya untuk bisa jualan ke investor lain seperti itu. Namun kalau perusahaan-perusahaan seperti ini umumnya itu kita diuji betul kesabarannya kita. Bisa sampai 2 tahun diam tidak naik barulah naik kemudian. Seperti itu. Ya tergantung Anda sanggup sabar atau enggak seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya, kemudian kita cek data peta kepemilikannya. Nah, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request silahkan komen di kolom komentar.
Untuk rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ya, agar banyak investor retail yang memahami konsep dasarnya dan bisa tidak panik ketika membeli perusahaan, dan bisa sadar perusahaan yang dibeli itu perusahaan apa, seperti itu. Gimana cara membacanya? Oke, berdasarkan data kepemilikan ya, yang Pak Guru akses melalui data-data SRO Bursa Efek Indonesia dan dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Evershintex Tbk ini 55% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 55% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu 84,7%. Dan yang memiliki adalah institusi, yaitu PT Cahaya Interkontinental Tbk. Bukan Tbk ya, tertutup ya. Jadi PT Cahaya Interkontinental. Jadi institusi yang memiliki. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Dan mereka menambah porsi, seperti yang Pak Guru katakan tadi. Nah, ini yang bagus. Sedangkan investor semi retailnya memiliki porsi 6,6%. Kemudian investor retailnya itu memiliki porsi 14,7%. Nah, jadi karena kesimpulannya di sini mereka akumulasi di harga bawah, ya sebaiknya kita akumulasi juga. Kalau ada yang nyangkut di atas, ya mau tidak mau bersabar menunggu, average kembali di harga bawah, setelah itu nanti tunggu sampai harganya naik. Kapan itu kita tidak tahu. Sekali lagi itu kebebasan dari investor besarnya. Kalau Anda ingin tahu, ya udah markup aja, borong kanan maka harganya naik, seperti itu. Tapi kalau investor besarnya nggak mau naik, ya diguyur kiri turun lagi harga sahamnya. Seperti itu.